Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kita bersyukur dipertemukan lagi pada malam hari ini dalam kajian online bersama Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Semoga hadirnya kita di majelis taklim ini, duduknya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalam-kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi penyebab diampuni semua dosa kita, diangkat derajat kita, dan tentunya menjadi amal saleh yang bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang kita perbuat. Maka apa yang kita lakukan malam hari ini adalah sebuah kebajikan, yaitu thalabul ilmi, amal saleh, yang semoga dengan amal ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini adalah kita melanjutkan materi kita. Jika pada bulan yang lalu kita tengah membahas muqaddimah, kata pengantar dari kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laila, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pada bulan yang lalu dari muqaddimah saya sudah menjelaskan panjang lebar apa itu definisi sunnah, macam sunnah itu ada berapa, lalu di mana dalil yang menunjukkan kita wajib mengikuti sunnah Nabi, sunnah itu adalah wahyu, di mana dalilnya, dan terakhir yaitu kami sampaikan waktu itu keutamaan berpegang teguh kepada as-sunnah. Baik, pada malam hari ini kita langsung sudah masuk materinya, yaitu sunnah yang pertama dari buku yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah memilikinya. Insya Allah bukunya seperti ini,
Seperti yang saya tunjukkan ini terjemahannya. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang dicetak oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ini buku panduan kita. Namun perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya tidak hanya merujuk kepada buku ini saja. Karena apa yang tercantum di buku ini terlalu singkat. Maka perlu saya tambahkan penjelasannya dari kitab-kitab yang lainnya untuk menambah perbendaharaan ilmu kita supaya semakin lebih luas. Sehingga setiap kajian insya Allah saya berupaya untuk menampilkan materi pada layar share screen nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sunnah yang pertama. Apa itu? Sunnah ketika bangun tidur. Bukan mau tidur, bukan ya. Jadi malam ini kita hanya membatasi sesuai judul yang ada di buku ini. Pembahasan yang pertama dalam daftar isinya adalah sunnah ketika bangun tidur di halaman 9. Baik. Jika Bapak Ibu lihat pada halaman 9 itu, ternyata sunnah ketika bangun dari tidur hanya 5 poin saja. Padahal kalau kita teliti, sunnah yang Nabi ajarkan ketika kita bangun dari tidur itu ada 9 poin. Bahkan mungkin ada 10. Ya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, maka saya akan ambilkan dari kitab-kitab yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk sunnah mau tidur akan kami sampaikan yaitu nanti pada ujung daripada buku ini. Kalau kita lihat di dalam daftar isi, ternyata sunnah Nabi mau tidur itu pada bagian akhir Bapak Ibu. Yaitu di halaman terakhir, halaman 127. Jadi diawali yaitu dengan bangun tidur. Ya, jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah apa yang Nabi ajarkan ketika kita bangun dari tidur. Harapannya Bapak Ibu, harapannya semua aktivitas kita dalam keseharian kita mengikuti, merujuk pada suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini. Pemberi suri tauladan terbaik di muka bumi ini. Siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bangun tidur, mau makan, mau ke kamar mandi, ya ke toilet, semuanya mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itulah maka kelak di hari kiamat kita akan bersanding bersama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada salah seorang sahabat ketika Nabi keluar dari masjid bersama Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi dihadang oleh seorang Arab. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Bapak Ibu, orang kalau bertanya kapan kiamat, pasti yang ditanyakan adalah waktu. Bulannya, tanggalnya, tahunnya. Apakah Nabi jawab? Tidak. Karena Nabi tahu urusan kiamat, urusan Allah. Ini perkara gaib. Kita tidak boleh menerka-nerka sesuatu yang gaib. Kecuali apa yang telah Allah wahyukan. Bapak Ibu tahu apa jawaban Nabi untuk orang Arab itu? Nabi bertanya kepada orang itu. Nabi tidak menjawab, malah Nabi bertanya. Nabi berkata, ma'adattalaha. Jangan bertanya kapan kiamat itu, tetapi apa bekalmu? Apa yang sudah kau persiapkan kalau kiamat itu terjadi? Maka yaitu orang ini menundukkan kepala, lalu orang ini menjawab, ma'adatullaha kabiran min salatin wa zakatin wa siyamin. Wahai Rasulullah, tidak banyak amalan yang aku lakukan. Baik itu dari masalah sholatku, maksudnya sholat sunnah ya. Kalau yang wajib dia lakukan. Yang wajib dia lakukan. Puasa sunnahku, sodakohku enggak banyak wahai Rasulullah. Tetapi dia mengatakan, tetapi wahai Rasulullah, aku sangat mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Nabi? Karena Nabi sudah melihat orang ini betapa cintanya kepada Nabi, maka Nabi berkata kepada orang itu, fa'anta ma'a man ahbabta.
sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai itu, yaitu Nabi di surga Allah Azza wa Jalla. Memang Bapak Ibu, ketika kita mendengar bersama Nabi di surga, bukan berarti surganya selevel dengan surga Nabi. Kata para ulama, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena surga yang Allah janjikan untuk Rasul berbeda dengan umatnya. Beliau mendapatkan prioritas dari Allah SWT. Yang dimaksud bersama Nabi adalah berjumpa dengan beliau, melihat beliau. Masya Allah. Oleh karena itu, maka caranya mencintai Nabi adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menumbuh suburkan sunnah-sunnahnya, menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya. Berbeda kondisinya kalau Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, cara mencintai Nabi ada dua. Yang pertama, mengagungkan pribadinya. Dan yang kedua, menghidup-hidupkan sunnahnya. Contohnya gimana Ustaz mengagungkan pribadinya? Maaf ya, ini sedikit aja. Saya tambahkan dikit ini. Perlu kita ketahui, para sahabat ketika Nabi masih hidup mengagungkan pribadi Nabi. Masya Allah. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Kalau Nabi tidur di rumahnya Anas, itu keringat yang menempel di tempat tidurnya Anas bin Malik, yaitu oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas, itu diambil, dijadikan parfum tubuhnya. Keringatnya Nabi itu wangi, Bapak Ibu. Ummu Sulaim menjadikan keringat Nabi sebagai parfumnya. Bahkan Nabi pernah tidur, riwayat yang lain, riwayat Muslim ini, Nabi pernah tidur, Ummu Sulaim meletakkan botol di bawah tempat tidur, yaitu yang Nabi tidur di atasnya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Tetesan keringat Nabi dimasukkan dalam botol itu untuk apa? Bapak Ibu tahu? Campuran minuman kesehariannya. Para sahabat itu ngalap berkah, Bapak Ibu sekalian, kepada Rasulullah. Fisiknya Nabi itu berkah. Rasul kalau potong rambut, dalam riwayat Muslim, seluruh sahabat tangannya ada di bawah untuk berebut setiap helai rambut yang jatuh. Masya Allah. Nabi kalau meludah, ada mengenai di tangan telapak tangan sahabatnya, langsung diusapkan ke wajah para sahabat. Karena mereka tahu bahwasanya air liur, air ludah Rasul ini berkah. Itulah mengagungkan Rasul ketika Nabi masih hidup. Tetapi ketika Nabi telah wafat seperti sekarang ini, maka caranya hanya satu, mengagungkan beliau. Apa itu dengan cara apa? Bukan fisiknya, bukan peninggalan bersejarahnya, bukan pedangnya, bukan rambutnya, bukan bajunya, bukan pergi ke Gua Hira, ya, lalu sholat di sana, bukan kemudian pergi ke makam Uhud atau Jabal Uhud untuk mengenang peristiwa Uhud, bukan. Tetapi cara mencintai beliau adalah dengan mengagungkan sunnah-sunnahnya, menumbuh suburkan sunnah-sunnahnya. Inilah materi yang kita bahas. Supaya dalam hidup kita ini selalu dikit-dikit mengikuti sunnah, dikit-dikit mengikuti sunnah. Idola kita, Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi yang harus kita contoh? Saya pernah mengatakan kan, kalau ingin mencontoh seseorang, contohlah orang, tirulah orang yang sudah jelas surganya. Yang sudah jelas tempatnya di surga. Siapa? Rasul dan para sahabat. Sudah divonis oleh Allah tempatnya di surga. Maka jangan mencontoh, meniru orang yang surganya nggak jelas. Belum tentu. Oleh karena itu, maka mari saya mengajak diri saya kepada Bapak Ibu Majelis Taklim Ashabul Hijrah untuk mencintai sunnah Nabi dan mengamalkan dalam keseharian kita. Kita masuk ke materi inti kita. Sunnah yang kita bahas malam hari ini adalah sunnah ketika bangun tidur. Bagaimana itu sunnah ketika bangun tidur? Ada 9. Silakan bisa ditampilkan di layar. Ya, kita bisa lihat. Nah ini ya, ini kitabnya. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Ini judul kitabnya. Namun Bapak Ibu sekalian, babnya kita masuk pada yang pertama ini, sunnah ketika bangun tidur. Baik, yang pertama kita langsung masuk saja karena waktu kita sudah malam ya. Yang pertama, bangunlah pada pagi hari. Ya, sunnah bangun pagi itu. Jangan siang, jangan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, jam berapa Ustaz pagi itu?
Pagi itu sebagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Setelah itu beliau lanjutkan aktivitas yaitu ibadah beliau sampai masuk waktu fajar subuh. Setelah itu beliau tidak tidur, setelah itu melanjutkan aktivitas yang lainnya, yaitu waktu paginya. Jadi sebelum subuh, sebelum fajar. Itu. Kenapa? Ayo kita dengarkan ini. Rasulullah mendoakan umatnya yang suka bangun di pagi hari. Bukan kesiangan loh ya. Yang bangun di pagi hari, didoakan. Makanya orang kalau suka bangun pagi sebelum subuh, itu dapat doanya Rasul, doa berkah. Kita dengarkan ini. Ya, saya bacakan di sini catatan kakinya, catatan kaki nomor 1. Bisa ditarik ke bawah. Catatan kaki nomor 1 itu, maaf, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1693. Baik, kita angkat ke atas, kita baca ya. Dari Sakhr Al-Ghamidi As-Sahabi radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah. Artinya, Allahumma, ya Allah, barik li ummati, berkahilah umatku, fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bangun di pagi hari yaitu akan mendapatkan doa berkah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi punya kebiasaan ketika bangun di pagi hari setelah beliau sholat subuh, beliau tidak beranjak dari tempat sholatnya, beliau tidak pindah dari tempat duduknya, tempat sholatnya, hingga menjelang matahari terbenam. Sampai matahari itu terlihat. Ya, baru beliau beranjak, yaitu dari tempat sholatnya. Inilah yang dilakukan Nabi setiap harinya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka pun mencontoh apa yang Nabi lakukan. Yaitu mereka tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Kalau Bapak Ibu bagaimana ini? Saya tanya Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Setelah sholat subuh, gimana? Melanjutkan tidurnya atau aktivitasnya, zikir pagi petangnya, atau bagaimana? Ya, saya yakin yang hadir di Majelis Taklim Ashabul Hijrah ini adalah para jamaah yang sudah terbiasa bangun di pagi hari. Ya, sebelum subuh bahkan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu, bahkan ini Nabi merinci orang yang tidur pagi setelah subuh itu bagaimana? Orang yang tidur siang, qailulah, tidur siang, istirahat siang itu bagaimana? Dan orang yang tidur di sore hari setelah asar itu bagaimana? Ayo dibantu dibacakan kitabnya, kitab Adabul Mufradnya. Nomor hadisnya 1242. Silakan dibaca Adabul Mufrad. Ya, ini karya Imam Bukhari. Kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari. Adabul Mufrad, nomor hadis 1242. Silakan dibaca. Silakan. Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami. Ya, terus? Ia berkata, ya. Abdullah mengabarkan kepada kami. Terus? Ia berkata, ya. Mis'ar menceritakan kepada kami. Lanjut. Dari Thabit bin Ubaid dari Ibnu Abi Layla. Baik, perhatikan ya, saya bacakan ya. Apa katanya? An Khawwati bani Khubair qala naumu awwalun nahar khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun. Silakan baca. Dari Khawat bin Jubair, ia berkata, ya. Tidur di awal hari adalah suatu kebodohan. Tidur di pagi hari itu disebutkan suatu kedunguan, kebodohan. Maaf ya. Lanjut teruskan. Sedangkan di tengah hari adalah suatu ketepatan. Nah, maksudnya ketepatan ini adalah akhlak. Karena memang kita diajarkan tidur siang. Tidur siang itu sunnah. Namanya qailulah. Bahkan Nabi memerintahkan. Qailulah itu berapa jam Ustaz tidur siang itu? Katanya para alim ulama maksimal 25 menit.
Jadi kalau ada orang tidur siang nih, ba'da zuhur tidur, bangunnya asar, kelewatan, kelebihan lah. Ya, kebanyakan itu. Sebentar aja, antara 15 sampai 20 menit itu namanya qailula. Sekalipun tidak tidur terlelap, hanya rehat, istirahat. Itu kata Nabi suatu ketepatan. Ya, mengikuti sunnah qailula. Lanjutkan terus terakhir tidur. Adapun di akhir hari adalah suatu kedunguan. Tuh, maksudnya di akhir hari adalah yaitu sore, tidur ba'da asar, yaitu kecuali itu adalah kata disebutkan dalam riwayat ini adalah suatu kedunguan, kecuali Bapak Ibu. Jika terkondisikan sakit atau pengaruh obat, dia harus meminum obat sehingga dia harus istirahat yang cukup. Lain soal. Ini terkondisikan, bukan mengkondisikan. Oleh karena itu maka bangunlah di pagi hari. Ini ya, ini adab yang pertama. Jangan siang. Ya, bangun di pagi hari sebelum subuh sudah bangun, lanjut aktivitas. Makanya semua itu harus dibiasakan. Memang awalnya berat, tetapi kalau sudah terbiasa seperti sholat tahajud. Awalnya berat, tapi kalau dipaksa, awalnya harus dipaksa. Lambat laun akan terbiasa. Bahkan tanpa alarm pun dia bisa bangun. Tanpa dibangunkan oleh istrinya atau suaminya, dia bisa bangun. Ya. Karena sudah terbiasa, awalnya harus dipaksa. Baik, ini yang pertama, bangun pada pagi hari. Yang kedua, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan, atau ketika bangun, usaplah kantuk di wajah dengan kedua tangan. Jadi Nabi itu kalau bangun tidur punya kebiasaan itu suka begini. Nah, apa ini? Ucek-ucek. Nah, begini atau begini. Ada dalilnya? Ada. Sebentar lagi kita dengarkan dalilnya. Ya, jadi itu kebiasaan Nabi. Ya, bukan mulek Bapak Ibu. Ya, jadi kan ada orang itu bangun tidur yang bukan. Tetapi Nabi ketika bangun tidur, yaitu mengusap kedua matanya, kantuknya, atau mengusap dengan kedua tangan. Itu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Mana dalilnya? Nah, nanti coba dipraktekkan besok pagi ya, bangun, nah, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya, yaitu riwayat Muslim. Ayo, Sahih Muslim, nomornya 738. Muslim 738. Siapa yang bertugas membaca Sahih Muslim? Tafadhol, silakan. Saya bacakan dulu teksnya ya, siap terjemahannya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Silakan baca. Silakan. Dari Quraib. Ya, dari Quraib, Maula Ibnu Abbas, silakan. Dari Quraib, Maula Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berhenti dulu, saya jelaskan dikit. Quraib itu nama orang, Maula itu bekas budak. Ya, jadi kalau dikatakan dari Quraib, Maula Ibnu Abbas, maksudnya dari Quraib bekas budaknya Ibnu Abbas yang sudah dimerdekakan, mantan budak. Ya, Maula itu mantan budak yang dimaksud di situ. Ulang lagi ya, akhi, silakan. Dari Quraib, Maula Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Katanya Ibnu Abbas bercerita kepadanya. Silakan. Pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya. Terus. Maimunah. Ya, lanjut. Ummul Mukminin. Istrinya Rasulullah juga, Maimunah. Lanjutkan. Dia tidur melintang kasur. Sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya memanjang kasur. Lanjutkan, teruskan, belum poinnya. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam saja. Lanjutkan. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Nah, stop sampai di situ dulu. Sampai di situ dulu. Tahan dulu. Sampai di situ aja dulu. Nabi bangun sambil menyapu kantuk di wajahnya. Itulah sunnah Nabi ketika bangun tidur menyapu kantuk dengan menggunakan kedua tangannya atau dengan yaitu satu tangan dengan jarinya. Baik, jadi ini yang kedua ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 3. Yang nomor 3, kita lihat berdoa
yaitu ketika bangun tidur. Ada doanya, bukan mau tidur ini ya, bangun tidur. Bagaimana itu doanya bangun tidur? Baik, insya Allah banyak yang sudah hafal. Nggak apa-apa, ditulis saja. Dalilnya adalah bisa dibuka Sahih Muslim, agak cepat dikit carinya, nomornya agak ke belakang Mas, Bapak. Nomor 2333. 2333. Agak ke belakang nomornya, 2333. Saya bacakan ya, siap terjemahannya. Yaitu bahwasanya Nabi kalau bangun dari tidur beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ya. Itu artinya bagus doain. Artinya bagus. Ayo silakan. Baca dari Al-Bara, silakan. Ya. Ada? Sudah ketemu? Saya bacakan aja ya. Sudah. Ya, silakan. Silakan. Dari Al-Bara radhiyallahu an, katanya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya. apabila beliau hendak tidur, Ya. beliau membaca doa. Bismika Allahumma ahya. Kalau mau tidur Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Terus lanjutkan Bapak. Dan bila beliau bangun, beliau membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, barakallahu fiik. Artinya bisa dibacakan artinya, catatan kakinya Bapak lari ke bawah, dilihat. Segala puji bagi Allah. Silakan. Artinya menarik itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Terus. Dan kepadanyalah tempat kembali. Perhatikan artinya Bapak Ibu. Menarik ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami. Loh, berarti orang tidur itu Ustadz, itu berarti mati sementara. Kita dengarkan ayatnya ya, ayat Qur'annya ya. Ayo, siapa yang mau bantu saya tolong dibukakan Quran suratnya surat 39 Az-Zumar. Minta tolong Al-Quran surat 39 Az-Zumar. Ayatnya ya, ayat. Kalau bisa Quran terjemah ya, bukan yang di Android ya. Karena saya butuh catatan kakinya. Ya, baik. Al-Quran terjemah ya. Itu bukan aplikasi Al-Quran yang ada di Android, bukan. Saya bacakan ya, siap. Artinya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, sampai situ aja. Ayo dibaca artinya, Allah memegang nyawa. Ayat berapa Ustadz? Ayat 42, maaf. Belum saya beritahu ya. 42, ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ayat 42. Ayat 42. Ya, silakan. Ya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Silakan. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Stop. Baca catatan kakinya Bapak. Silakan. Orang-orang yang telah mati itu, silakan. Catatan kakinya. Saya tidak ada catatan kakinya Ustaz. Oh, nggak ada catatan kakinya. Oh, iya. Kalau di Quran terjemah ada itu. Di situ disebutkan orang-orang yang telah mati itu ruhnya ditahan oleh Allah sehingga tidak mungkin kembali ke alam dunia. Makanya Islam tidak mengenal istilah arwah gentayangan. Islam tidak mengenal istilah pemanggilan arwah. Islam tidak mengenal istilah arwah pamitan sama keluarganya setelah wafat. Tidak ada.
Islam tidak mengenal arwah itu datang dalam sebuah acara. Tidak ada. Karena ayatnya jelas. Itu kalau ada catatan kakinya bagus itu. Di situ Ya. dikatakan, ada ya? Ada, Ada, Bapak? ada. Nah, silakan baca Bapak. Allah Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. lanjut catatan kakinya. Orang-orang yang telah mati itu ruhnya ditahan oleh Allah sehingga tidak bisa kembali ke alam dunia. Itu catatan kakinya itu, bunyinya seperti itu. Sedangkan mereka orang yang tidak mati alias tidur saja, itu ruhnya diambil oleh Allah sementara lalu dikembalikan ke tubuhnya. Berarti Ustadz kalau begitu kesimpulannya orang tidur itu ruhnya sedang keluar dari jasadnya. Iya. Makanya Bapak Ibu tidak perlu kaget ketika orang itu tidur, dia bertemu dengan ruh bapaknya, dia bertemu dengan ruh orang tuanya, dia bertemu dengan ruh karib kerabatnya yang telah meninggal lebih dahulu daripada dia. Dia ketemunya di mana? Di alam ruh, di alam ruh. Berarti bisa ketemu, iya, karena ketemunya di alam ruh. Namun Allah kembalikan lagi ruh itu masuk ke dalam tubuhnya. Makanya Bapak Ibu, orang tidur itu ruhnya itu diambil sementara, lalu dikembalikan. Ada yang kembali, ada yang nggak kembali, ada. Makanya kan mungkin kita sering mendengar orang meninggal dalam keadaan tidur, nggak kembali. Ya. Ada yang dikembalikan lagi karena memang belum takdirnya dia untuk meninggal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istimewanya sholat tahajud itu, kalau kita bicara sholat tahajud nih, itu tanpa dia diberitahu, tanpa ada sesuatu yang mengingatkan, dia bisa bangun. Saat ruhnya itu tidak hadir dalam jasadnya. Saat diambil oleh Allah. Masih ingat sholat, hebat itu. Kalau sholat subuh, dengar ada adzan soalnya. Telinga kita dengar. Ada yang memberitahu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kita dengar. Sholat tahajud, ada adzannya. Nggak ada. Tapi dia bisa bangun. Seperti ada yang membangunkan. Padahal ruhnya sedang tidak ada dalam jasadnya. Allah ambil sementara, lalu Allah masukkan kembali. Bayangkan, itu istimewanya tahajud. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, bahwasanya benar doanya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Ya, yang ketika tidur itu mati sejenak. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan melakukan berbagai amalan-amalan ketaatan. Ya, jangan sampai usia ini kita habiskan dengan perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya benci, tidak ridho. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi nomor 3, berdoa ketika bangun tidur. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Kemarin juga ada yang bertanya juga. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Ada yang bertanya di materi yang sama juga. Ustadz, saya berarti kalau tidur Ustadz bertemu dengan orang tua saya yang telah wafat, tetapi yang saya lihat orang tua saya itu dalam mimpi saya itu menyedihkan. Saya bertemu itu membuat saya tambah sedih Ustadz. Sebab apa? Sebab saya melihat ayah saya kok seperti itu kondisinya, padahal masa hidupnya itu nggak seperti itu. Maka saya jawab, nanti ujung daripada materi ini ada. Saya juga nanti minta tolong dibantu membacakan. Nanti aja. Itu katanya Nabi, mimpi itu ada 3 kata Nabi. Mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang datangnya dari Allah, ada mimpi yang datangnya dari syaitan, ada mimpi yang datangnya dari halusinasi. Sebelum tidur dia membayangin apa, memikirkan apa, kebawa tidur. Itu namanya halusinasi. Adapun kalau dari Allah, berita yang menyenangkan. Jadi kita ketika tidur itu bermimpi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Tetapi kalau yang kita lihat dalam mimpi itu membuat kita sedih atau ketakutan, itu dari syaitan kata Nabi. Itu makanya kita diajarkan oleh Nabi ketika mimpi buruk. Apa itu? Ketika kita mimpi buruk kita baca ta'awudz. Ya, mohon maaf bukan ta'awudz, meludah dulu ke arah kiri, bukan ta'awudz dulu. Mohon maaf. Jadi meludah dulu ke kiri 3 kali. Dengan ludah, ya hanya sekedar aja. 3 kali, lalu baca ta'awud. Ta'awudnya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu etika kalau kita mimpi buruk.
Sehingga saya jawab tadi penanya tadi, jamaah tadi, bahwasanya itu jelas dari syaitan membuat orang menjadi sedih. Nah, oleh karena itu, maka maka tidak perlu kita ambil peduli, kita cukup minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Baik, kita lanjutkan sekarang ya, yaitu yang keempat. Yang keempat ini. Nah, ini yang bawah ini. Kalau bangun tidur apa yang harus dilakukan? Bersiwak. Bersiwak. Nah, Bapak Ibu ada punya kayu siwak? Ya, itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, siwak kayak apa Ustadz? Bapak Ibu saya jelaskan fatwa ulama nih. Apa kata para ulama? Yang namanya kayu siwak itu bukan kayu arak. Kayu siwak tidak harus didapatkan di kota Madinah. Tidak harus belinya ke Mekah. Tidak harus beli ke tempat-tempat perlengkapan ibadah haji dan umroh. Enggak. Sesuatu bisa digunakan siwak kalau syaratnya 3, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syaratnya 3. Pohon apapun boleh, tidak harus dari kayu arak. Asalkan syaratnya 3. Yang pertama, bahwasanya pohon atau akar tersebut, batang dari pohon itu yang kita gunakan untuk menggosok gigi, itu satu, lunak. Dia tidak keras sehingga akan merusak gigi. Jadi agak lunak. Yang kedua, apabila kita hancurkan, yaitu ujungnya itu, karena kita umpamakan seperti sikat gigi ya, maka dia tidak, ketika kita pakai tidak berhamburan di mulut. Makanya kayu siwak yang kita beli di perlengkapan haji umroh atau di Mekah, itu kan kalau kita pakai dia tidak hancur di mulut kita. Nah, tidak harus itu sebenarnya. Akar pohon atau batang pohon apapun bisa kita gunakan, asalnya syarat yang kedua, tidak hancur, yaitu di mulut ketika dipakai. Yang ketiga, dia mengandung cairan. Ada cairannya. Basah. Ada. Apa itu, Ustaz? Jenis apapun itu. Jenis tanaman apapun. Ya, seperti itu. Bisa digunakan untuk bersiwak. Bahkan Nabi pernah tidak menggunakan kayu siwak. Maaf ya, maaf. Karena ini sunnah Rasul. Nabi pernah tidak menggunakan kayu siwak, tapi Nabi menggunakan dengan jarinya. Digosokkan ke jarinya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi memberikan contoh kepada kita bangun dari tidur menggosok gigi. Ustaz, gosok gigi ini maksudnya apa bisa disama dengan pasta gigi yang ada di sekarang ini, di zaman ini? Nggak bisa. Karena pasta gigi membutuhkan air. Yang kedua membutuhkan tempat. Sedangkan siwak kapanpun sambil berjalan, sambil di kendaraan, sambil mau sholat menunggu iqomah, kita bisa. Tidak butuh tempat, tidak butuh air. Sedangkan kalau pasta, maka dia membutuhkan tempat dan air. Sehingga tidak bisa disamakan. Sehingga dalam hal ini sunnahnya kalau bangun tidur bersiwak. Siwak, ya. Ustadz setelah bersiwak karena saya nggak biasa, tetap saya memakai pasta gigi. Boleh, nggak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya Nabi bangun tidur itu bersiwak, menggosok giginya? Ya, silakan bisa dibuka dalilnya Sahih Muslim nomor 200. Ayo, Sahih Muslim nomor 200 dibaca. Sahih Muslim nomornya 200. Silakan. An Hudzaifah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yashuz, ya, tolong digaris bawahi. Yashuz, apa itu nanti saya jelaskan. Yashuz fahu bisiwak. Tuh, bisiwak. Silakan baca. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, betul. Katanya, apabila Rasulullah SAW bangun untuk sholat tahajud tengah malam, beliau menggosok gigi dengan siwak. Nabi membersihkan mulutnya dengan siwak. Kenapa kok Ustadz tadi mengatakan perlu digarisbawahi? Ada kalimat di situ Yashuz. Apa Yashuz? Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, yang dimaksud dengan Yashuz adalah menggosok gigi awalnya yaitu dengan horizontal, menyamping. Setelah itu vertikal, atas bawah. Jadi menyamping dulu baru atas bawah. Itu yang benar sunnahnya. Ustadz, gigi kanan dulu atau gigi kiri dulu yang dimulai? Gigi kanan. Tangannya Ustadz, pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ini tambah rinci nih. Tangan kanan atau tangan kiri? Katanya para alim ulama, dilihat tujuannya.
Kalau tujuannya hanya untuk menjaga mulut supaya terjaga dari bau yang tidak sedap, maka tangannya tangan kanan. Kanan dulu tadi. Menyamping, terus atas bawah. Terus kiri. Menyamping, atas bawah. Itu. Tapi kalau tujuannya, maaf, untuk membersihkan kotoran yang melekat di gigi, sisa makanan. Atau misalnya tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Karena dia merasa karena lama tidak bicara atau bangun dari tidur bau mulut tidak sedap, maka bukan tangan kanan. Tangan kiri tapi digosokkannya yaitu dari mulai kanan dulu, menyamping, terus atas bawah, terus kiri. Saya tanya sama Bapak Ibu Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Tolong dijawab jujur ya, jujur. Panjenengan kalau gosok gigi selama ini pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, tolong dijawab sendiri-sendiri aja. Itu mestinya kalau tujuannya itu adalah untuk membersihkan mulut atau kotoran yang melekat itu tangan kiri. Tapi kalau untuk menjaga kesegaran mulut ya itu maka tangan kanan. Jadi dibedakan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan jadi bersiwak. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati bahwasanya kapan Ustadz kita itu disuruh bersiwak itu kapan saja, dalam hal apa saja kita itu disuruh bersiwak. Banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan ya ada 6 Bapak Ibu, ada 6 perbuatan Nabi menyuruh kita untuk bersiwak, 6 perbuatan. Apa itu? Yang pertama, setiap akan sholat. Mau sholat itu bersiwak. Nabi kalau mau sholat bersiwak. Jadi sebelum takbiratul ihram Nabi bersiwak dulu. Ya, baik itu satu. Ada dalilnya nih sebenarnya, tapi insya Allah nanti kita akan bahas rinciannya. Karena di sini di buku ini ada Bapak Ibu di poin nanti halamannya itu halaman 21. Sunnah yang nomor 4 nanti tentang siwak. Itu ada itu. Halaman 21. Itu nanti tentang siwak. Nah, ya. Baik, nanti aja. Dalil-dalilnya nanti aja. Yang penting saya sebutkan dulu. 6 perbuatan kita disuruh bersiwak. Apa tadi yang nomor 1 tadi? Mau sholat. Ketika mau sholat. Yang nomor 2, bangun dari tidur. Kita bahas sekarang ini. Barusan. Bangun tidur. Terus yang nomor 3 adalah ketika akan membaca Al-Quran, bersiwak. Ada dalilnya. Jadi mau baca Quran, bersiwak. Yang keempat adalah ketika akan berangkat menunaikan sholat Jumat. Mau sholat Jumat, bersiwak. Yang kelima adalah setiap masuk ke dalam rumah. Nabi itu ditanya, Aisyah ditanya, bukan Nabi, Aisyah ditanya, perbuatan apa yang pertama kali Nabi lakukan kalau pulang dari bepergian, nyampe ke rumah, apa yang Nabi lakukan? Aisyah menjawab, bersiwak. Supaya apa? Supaya istrinya senang. Yaitu mencium bau mulut suaminya yang sedap. Ya, menghindari bau-bau yang tidak sedap. Nabi lakukan siwak dulu ketika nyampe di rumah. Ya. Yang terakhir adalah setiap kali setelah berwudu, selesai wudu atau ketika mau wudu. Jadi mau sholat bersiwak, mau wudu siwak. Mau berwudu siwak atau setelah wudu bersiwak, mau sholat bersiwak lagi. Itu yang Nabi ajarkan, 6 kondisi. Ya, baik, insya Allah dalil-dalilnya, keterangan rincinya nanti berikutnya. Ya, kita urut aja kajian ini ya, biar nggak melebar kemana-mana. Baik, sekarang yang nomor 5. Waktunya masih ada ya, insya Allah masih ada. Nomor 5, ketika bangun dari tidur, bersihkan hidung atau beristinsyar sebanyak 3 kali. Awalnya istinsyak, menghirup air ke hidung, lalu dikeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri, namanya istinsyar. Berarti Ustaz maksudnya wudhu. Ya, ini rangkaian wudhu. Kenapa kok kita disuruh menghirup air? Karena kata Nabi, syaitan itu tinggal tidur di hidung itu. Kita imani saja Bapak Ibu. Nabi itu kalau berbicara perkara gaib, berarti itu adalah wahyu dari Allah. Karena Nabi tidak mungkin mengada-ada perkara gaib, kecuali semua itu dari Allah. Nabi itu tidak pandai beropini. Nabi itu tidak pandai mengarang cerita. Semua yang Nabi ucapkan itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Termasuk yang barusan saya sampaikan. Setan itu tidur di hidung seseorang di malam harinya. Maka agar dia itu keluar, maka beristinsyak, menghirup. Memang kalau kita nggak terbiasa, panas Bapak Ibu. Panas memang. Menghirup dengan kuat. Kecuali ketika puasa.
Kata Nabi nggak boleh terlalu kuat. Karena apa? Hidung, tenggorokan, telinga ini adalah satu saluran. Dikhawatirkan tertelan. Kalau puasa tidak boleh terlalu kuat. Ini kalau nggak puasa, dihirup yang kencang. Ketika wudhu, dikeluarkan wudhu. Dan saya baca artikelnya teman-teman di Fakultas Kedokteran. Mereka mencoba mengaitkan sunnah Rasul dengan dunia medis. Antara hadis dan medis. Hadis dan medis. Ternyata orang yang suka menghirup air, istinsak, itu mencegah penyakit banyak. Yang saya ingat ini ya, yang saya ingat. Ini bukan wilayah saya, ini ada sendiri sebenarnya dokter yang menjelaskan. Yang saya tahu adalah terhindar dari penyakit polip, sinusitis, terus THT, semua penyakit yang ada kaitannya dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan, dan seterusnya. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Sunnah Rasul luar biasa. Ya, termasuk bangun pagi, Bapak Ibu kalau ingin tak tunjukkan manfaat kesehatannya, saya buka-buka artikel kajiannya Dr. Raihanul Bahren. Dr. Raihanul Bahren, hafizahullah ta'ala. Orang kalau bangun pagi, menurut medis ya, itu udara itu mengandung ini untuk tubuh sifatnya ini macam-macam dan intinya manfaatnya besar bangun pagi. Ya, makanya tidak ada satupun ajaran Rasul yang tidak manfaat untuk umatnya. Manfaatnya besar, Bapak Ibu. Ya. Baik, kita kembali. Ketika bangun dari tidur, bersihkan hidung, istinsyak dan istinsyar sebanyak 3 kali. Dalilnya di mana? Ayo dibantu dibuka. Dalilnya Sahih Muslim, nomornya 185, Bapak. Ayo, Muslim 185. Silakan. Sahih Muslim 185. Dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Iya. katanya, Iya. Nabi SAW bersabda, saya bacakan, idastaiqadha ahadukum min manamihi falyastanshir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimih. Silakan. apabila kamu bangun dari tidurmu, hendaklah kamu istinsar, membersihkan lubang hidungmu 3 kali. Karena setan tidur di dalamnya. Nah, setan bermalam di ujung rongga hidungnya. Itu ya. Baik, jadi kita imani saja ini berita seperti ini, kita imani sebagai bentuk taslim, tunduk atas apa yang Nabi sampaikan. Tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan, tidak mempermasalahkan, tidak mempertanyakan karena hadisnya riwayatnya sahih, ya. Baik, kita lanjutkan yaitu yang ke-6. Yang ke-6, ini rangkaian wudhu ini. Nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini rangkaian wudhu sebenarnya. Nomor 6, mencuci kedua tangan 3 kali. Kita kalau mau wudhu kan mencuci tangan dulu Bapak Ibu. Kanan 3 kali, baru telapak yang kiri ini 3 kali, baru kemudian berkumur sambil menghirup air ke hidung 3 kali, terus mengusap wajah 3 kali, baru seterusnya sampai membasuh kaki. Ya. Baik, jadi mencuci kedua tangan 3 kali. Mana dalilnya? Silakan, yaitu dibuka Sahih Muslim, nomornya berdekatan lagi, 223 dan 224. Silakan, tafadhol Bapak, 223 dan 224. Ya, silakan 223 dan 224 Bapak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan. Silakan. apabila kamu bangun dari tidur, jangan mencelupkan tangan ke dalam bejana sebelum dicuci lebih dahulu 3 kali. Nah, jadi maksudnya wudhu dulu. Karena salah satu rangkaian wudhu ini adalah mencuci tangan 3 kali sebelum tangan kita masukkan ke dalam bak mandi. Ya, baik. Lalu kemudian yang ke-7, berwudhulah sebelum tidur. Wudhu dulu kalau setelah tidur, mohon maaf. Berwudhulah setelah tidur. Jadi setelah tidur, bangun tidur itu wudhu. Ya tadi itu meliputi mencuci tangan, berkumur sambil menghirup air ke hidung, istinsyak, istinsar dan seterusnya. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomor 201. Sahih Muslim 201. Mundur lagi nomornya. Muslim 201. Silakan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Ya. pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi SAW. Terus. Tengah malam beliau bangun dan pergi keluar rumah. Terus. Beliau memandang ke langit. Lanjut. Lalu beliau baca ayat dalam surat Ali Imran. Terus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan 10 nahar. ayat terakhir. Terus lanjutkan aja. Hingga sampai fakina azabannar. Lanjut. Kemudian beliau kembali ke rumah. Terus. Lalu menggosok gigi. Bersiwak. Lanjut. Mengambil wudhu. Nah, mengambil wudhu. Lalu. Dan sudah itu beliau sholat. Baik, sampai situ aja. Jadi ini yang dilakukan Nabi ketika bangun dari tidur. Wudhu setelah tidur. Ya, wudhu setelah tidur. Bapak Ibu mungkin bertanya ini, Ustadz, kita itu disuruh wudhu itu kapan saja, Ustadz? Kalau tadi kan siwak. Siwak kan ada 6. Kita disuruh bersiwak. Ini disuruh wudhu. Kita disuruh wudhu itu ada berapa kondisi? Jawabannya adalah ada 12 kondisi. 12 kondisi kita disuruh wudhu. Kapan saja? Ringkas saja ya. Ringkas saja. Dalilnya nanti belakangan aja. Insya Allah di lain kesempatan. Masih ada. Karena di sini juga ada. Nanti di sini itu di halaman yang keberapa itu tentang wudhu itu. Oh, halaman 13. Ada. Khusus pembicaraan wudhu. Baik ya. Saya sebutkan aja satu persatu 12 keadaan kita disuruh wudhu. Kapan saja? 1. Ketika mau sholat. Jelas. Wudhu mau sholat. Nomor 2, ketika mau pergi ke masjid, dari rumah itu sudah wudhu. Jadi wudhunya bukan di masjid, dari rumah wudhunya. Kecuali kalau di pertengahan jalan dia batal, maka cukup memperbaruinya ketika sampai di masjid. Yang ketiga, ketika mau baca Al-Quran, itu ada di surat Al-Waqi'ah itu. Wudhu, bersuci. Ya, ketika mau baca Al-Quran. Yang keempat, ketika mau tidur wudhu. Mau tidur wudhu. Yang kelima, ketika bangun dari tidur. Ya ini yang kita bahas sekarang ini. Ya, itu yang kelima, ketika bangun dari tidur. Ya. Lalu yang keenam, saat akan berdoa kepada Allah. Loh, Ustadz, orang berdoa itu tidak pakai wudhu apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Bahkan wanita haid berhalangan boleh berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, mana yang lebih afdol? Dalam keadaan suci ataukah tidak? Suci. Karena Rasul ketika mau berdoa masih mengambil air wudhu. Itu ada riwayatnya, riwayat Bukhari. Dan Bukhari. Ketika akan berdoa. Terus kemudian yang keberapa sekarang? 7. Yang ke-7 setelah makan daging onta. Jadi panjenengan sekarang wudhu. Makan daging onta. Batal wudhunya. Harus wudhu lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, kandang onta itu sarangnya jin. Dikhawatirkan kita terkena gangguannya. Seperti itu. Lah kalau kita makan daging kambing, tidak perlu wudhu. Nggak perlu. Lah kalau cuma berkumur boleh, nggak apa-apa. Apabila makanan itu melekat di gigi, nggak apa-apa berkumur. Tapi tanpa berkumur pun sah. Lah kalau misalnya bukan daging onta, susu onta, Ustaz, sama saja katanya ulama. Ulama beda pendapat. Saya tidak memaksakan kehendak, monggo panjenengan mau pilih pendapat yang mana. Ada yang mengatakan yang dimaksud hanya daging, susunya tidak batal. Ada ulama yang mengatakan riwayatnya sahih juga, susu juga termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi saya memilih pendapat susu onta membatalkan wudhu. Saya ikut pendapat itu. Kalau Bapak Ibu ikut pendapat yang lain, silakan. Riwayatnya juga sahih. Baik. Terus yang ke-8 adalah setelah muntah. Maaf. Setelah muntah, mual, muntah, wudhu. Yang ke-9 setelah jima. Setelah menjima istri, minimal wudhu. Kalau mau melanjutkan tidur. Nabi melarang habis jima langsung tidur. Kata Nabi jangan, wudhu dulu. Ada lagi pertanyaan di antara para sahabat. Habis jima ingin makan. Kata Nabi, wudhu dulu. Wudhu dulu baru makan. Jangan menyentuh makanan setelah jima. Sebelum wudhu dulu. Itu ada itu riwayatnya ya. Terus kemudian berikutnya, yaitu kapan kita disuruh wudhu? Maaf ini, maaf. Ketika akan mengulangi jima. Mengulangi yang kedua kalinya. Jadi setelah jima, beberapa saat lagi, dia mau jima lagi. Kata Nabi jangan, wudhu dulu. Setelah itu jima. Setelah itu kemudian apalagi kapan? Yaitu kita disuruh saat menjenguk orang sakit. Jadi kalau kita mau besuk, menjenguk orang sakit, disunahkan wudhu. Bahkan kalau ketika sampai di tempat orang yang sakit itu masih ada sisa air wudhu, maka kita usapkan di tubuh orang yang sakit tersebut. Tapi tentunya sesama mahram, ya, atau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Yang berikutnya yang terakhir adalah ketika mandi janabah sebelum mandi besar. Ya, sebelum mandi janabah.
Wallahu a'lam. Dan ada lagi satu lagi tambahan, setelah mengantarkan mayit, setelah mengantarkan jenazah pulang dari pekuburan, itu disuruh wudu. Tapi kalau dia ikut memandikan mayit, maka dia disuruh mandi yang memandikan. Tapi kalau dia tidak ikut memandikan, hanya mengantarkan jenazah saja sampai ke pekuburan, itu baliknya disuruh wudu. Itu ada riwayat Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 993. Insya Allah lain kesempatan dalil-dalilnya lengkapnya. Insya Allah. Ini hanya sekedar tambahan saja, Bapak Ibu, tambahan. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 8. Iya, 8. Tinggal satu lagi kita akhiri. Nomor 8. Jika bangun malam untuk tahajud, bangunnya malam untuk tahajud, sepertiga malam terakhir, maka bangunkan pula keluarga yang lain untuk sholat tahajud. Bangunkan. Suami bangun, istrinya bangunkan. Anaknya bangunkan, pembantunya bangunkan. Bangunkan. Kenapa Bapak Ibu? Ingin tahu? Masya Allah. Bapak Ibu kalau tahu dalilnya, luar biasa. Baik, silakan dibuka dalilnya Abu Dawud. Siapa yang bawa Abu Dawud? Yang bertugas baca Abu Dawud jilid 1. Ya, Abu Dawud nomornya 1450 dan 1451. Silakan. Ya, 1450 dan 1451 Sunan Abu Dawud. Baik. Ya. Saya bacakan ya 1450 dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abad nadha fil wajhiha alma. Ya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadat zawjaha fa in abanadhat fi wajhihil ma. Silakan baca. 1450 Ustaz ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam untuk sholat. Setelah itu lalu membangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, apabila istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke mukanya. Dipercikan air ke wajah istrinya. Lelah kalau istri saya ya marah Ustaz. Nah, ini ya. Bangunkan ya. Terus lanjutkan. Semoga Allah memberi rahmat kepada wanita sekarang. Iya, silakan. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan yang bangun malam untuk sholat. Terus lalu membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, maka ia memercikan air di mukanya. Apabila suaminya menolak, maka dia memercikan air ke mukanya. Masya Allah. Dibangunkan, bangunkan. Ya. Tambahkan lagi dalil yang 1451. Nah ini menarik ini. Ganjarannya besar ini. Suami istri sholat bersama-sama di malam hari. Tahajud. Kita lihat. Ayo dibaca Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man istayqadha minal laili wa ayqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Silakan. Barang siapa yang bangun di malam hari dan membangunkan istrinya, lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Dicatat orang yang selalu ingat sama Allah. Masya Allah. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya di dalam keluarga itu mendirikan sholat. Dan masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak dalil-dalil yang mendukung akan hal ini. Rasul itu ketika menikahkan putrinya, ya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah menikah, malamnya tentunya malam pertama kan. Kita tahu bagaimana itu ya malam pertama ya. Rasul itu datang ke kamarnya, ke pintu kamarnya Aisyah, ke Fatimah, bukan Aisyah, Fatimah. Putrinya Nabi Fatimah dinikahkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi mengetuk pintu kamarnya Fatimah. Lalu kemudian Nabi berkata, ala tusalliyani, mengapa kalian tidak sholat malam? Ya, itu. Jadi Nabi mengingatkan menantunya dan putrinya, kenapa kalian tidak sholat malam? Bayangkan, ya ini menunjukkan pentingnya yaitu sholat malam bersama pasangan kita. Terakhir, menutup
jika ketika tidur mimpi, kita mimpi, jangan menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Ustadz mimpi baik, jangan diceritakan. Mimpi buruk, jangan diceritakan. Kalau mimpi baik, boleh diceritakan kepada orang yang paling kita cintai saja. Sebatas itu. Tidak kepada semua orang. Lah kalau mimpi buruk, sama sekali nggak boleh diceritakan. Nggak usah diceritakan, mimpi buruk. Baik, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nah ini, kita tutup dengan hadis ini. Sahih Muslim dibuka, nomornya 2109. Ayo, 2109. Dibaca dari Abu Qatadah. 2109. Ya, sudah ketemu Bapak? Sudah ketemu? 2109. Sudah, Ustaz. Ya, silakan dibaca Bapak. Jangan ditutup nanti ya, karena berdekatan lagi nanti nomornya. Saya tambahkan. Silakan, ayo. 2109. Abu Qatadah. 2109. 2109. Ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW sabdanya, Ya. mimpi yang baik datang dari Allah Terus dan mimpi yang buruk dari setan. lanjut. Maka siapa bermimpi yang dibencinya, Nah, hendaklah dia meludah Bukan. ke kiri. ya, kalau dibenci meludah ke kiri, betul. Teruskan, lanjut. Kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Terus, lanjut. Niscaya tidak akan membahayakannya. Nah, teruskan, lanjut. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Duh, nggak boleh diceritakan, mimpi buruk. Lanjutkan, terus. Maka siapa bermimpi dengan mimpi yang buruk, Bukan buruk itu, baik. Salah cetak itu. baik. Baik, ya, terus. Maka siapa bermimpi dengan mimpi yang baik, Lanjut. bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi. No, kecuali kepada orang yang paling dia cintai. Nah, ya kan? Sekarang saya tambahkan 2110. Ayo, 2110. Baliknya. Nah, baliknya. Posisi hadis ada di pojok kiri atas. Iya, pojok kiri atas. Silakan dibaca. Dari mana Jabir radhiyallahu an, hadis? Rasulullah SAW sabdanya, Ya, silakan. apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Jadi meludah ke kiri 3 kali. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang tidak menyenangkan. Meludah ke kiri 3 kali. Terus setelah meludah ke kiri 3 kali, lanjut. Kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan setan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi 3 kali itu ya. Terus lanjut setelah itu. Sesudah itu merubah posisi tidur dari posisi semula. Jadi posisinya dirubah. Ketika mimpi dia menghadap ke kiri, maka dia menghadap ke kanan misalnya. Itu. Tapi orang sekarang tidak, bukan posisi tidur yang dirubah, bantalnya yang dibalik. Nah, itu yang salah, ya. Merubah membalik bantal. Nah, itu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dan masih ada satu lagi sebenarnya ini. Apa itu? Kalau mimpi buruk kita disuruh sholat 2 rakaat. Sholatnya apa Ustaz niatnya? Niat sholat karena setelah mimpi buruk. Sudah, kita sholat aja, setelah itu kita berdoa kepada Allah, apabila mimpi itu mendatangkan kemudorotan, maka jauhkan kemudorotan itu ya Allah. Itu ya. Jadi ada sholat doa, itu di mana itu dalilnya? Nanti bisa dibaca sendiri ya, agak panjang soalnya hadisnya. 2111, satu nomor setelahnya. Itu di akhir-akhir itu kalimatnya. Siapa yang mimpi buruk, maka sholatlah 2 rakaat, kata Nabi. Supaya kita dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Ya, begitu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan juga keterbatasan referensi kitab yang kami miliki. Mohon maaf dan saya kembalikan ke hostnya. Silakan. Ya, sudah pukul 9 lebih ini. Silakan. Ya, insya Allah jelas tidak ada yang bertanya ya. Silakan, Mas Soleh Permana. Silakan. Suaranya masih ter-unmute, Pak Soleh.
Oh iya. Ya, silakan. Masih ter-unmute ya. Oh, baik. Saya bacakan saja, Ustaz. Iya, silakan. Soalnya sepertinya ada permasalahan di mikrofonnya. Ada pertanyaan satu, Ustaz. Ini Ya. mungkin Ustaz harus sabar ini menjawabnya. Pertanyaannya sering sekali disampaikan. Apa itu? Ustaz, kalau ada yang habis meninggal dunia, terus tahlilan 3, 7, 40, 100 hari itu. Hukumnya apa, Ustaz? Mungkin udah berulang kali ya, Ustaz ya menjawab. Afwan, Ustaz. Iya. Nah, barakallahu fikum. Baik, saya akan jawab. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasannya membaca tahlil adalah bagian dari ibadah di dalam Islam ya. Ibadah itu. Karena di situ ada ayat Quran, ada doa-doa, ada zikir-zikir. Berarti ibadah kan itu? Ibadah. Nah, seringkali saya sampaikan kan, ibadah itu baru bisa diterima oleh Allah. Ibadah itu baru diridhoi oleh Allah. Syaratnya dua. Syaratnya dua. Ingat-ingat ini ya. Syarat yang pertama, ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah. Mengikut apa? Ikhlas karena Allah. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan ibadah itu harus karena Allah. Itu satu, ikhlas. Nah, yang kedua ini yang penting. Ibadah itu baru diterima oleh Allah. Syaratnya adalah harus ittiba. Ittiba ini mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana dalilnya ibadah itu harus ittiba, mengikuti petunjuk Rasul. Saya bisa dibantu ya, yang pegang Sahih Muslim tadi, Pak siapa? Tolong dibuka Sahih Muslim nomor 1700, ayo, dan 1701. Posisinya sebelah kanan hadisnya. Silakan. 1700. Ya, dari Aisyah. Silakan, ayo dari Aisyah 1700 dan 1701. Posisinya sebelah kanan agak ke atas dari Aisyah. Saya bacakan ya. Man amila amalan, sudah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ayo dibaca 1700-nya. Monggo. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya, siapa yang mengada-ngadakan urusan agama kami, yang kami tidak pernah mengada-ngadakannya, maka hal itu ditolak. Hal itu ditolak. Terus yang 1701-nya? Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya, siapa yang mengamalkan suatu amal atau ibadah yang tidak pernah kami lakukan, kami tidak pernah melakukannya, maka amalnya itu ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada si penanya, ada nggak dalil Rasul mengadakan, yaitu seperti yang panjenengan tanyakan itu? Iya. Setelah Rasul wafat, kalau memang perbuatan itu baik, mestinya siapa orang yang melakukan pertama kali? Semestinya, kalau memang itu adalah baik, sahabat tentunya. Ternyata Rasul wafat, para sahabat tidak ada satupun yang melakukan itu. Bahkan ketika istri Nabi wafat Khadijah, Rasul juga tidak melakukan acara-acara yang seperti Bapak tanyakan atau panjenengan tanyakan tadi. Berarti murni ini tidak bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, maka tidak ada sunnah dari Nabi. Sebaiknya ditinggalkan. Karena apa? Karena tidak ada riwayat, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat. Kalau memang perbuatan itu baik, laukana khairon lasabaquna ilaihi. Andai kata perbuatan itu baik, tentu mereka pendahulunya, Rasul dan para sahabat yang akan melakukan pertama kali. Ya, mungkin ada yang bertanya, sebentar Ustaz, sebentar. Ustaz dikit-dikit Rasul tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah lakukan. Sekarang saya mau tanya, Rasul pernah tahiyatul masjid, Ustaz? Rasul pernah tahiyatul masjid? Nah, memang betul Rasul tidak tahiyatul masjid. Apakah berarti itu bid'ah? Bukan. Bapak Ibu lupa rupanya. Ya, pengertian hadis. Hadis adalah perkataan Nabi,
perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi. Itu hadis. Sedangkan Rasul mengatakan, siapa yang masuk masjid jangan duduk, sebelum masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Itu hadis. Berarti Nabi mengeluarkan itu hadisnya. Seperti itu. Berarti dalam hal ini kita boleh melakukan, boleh, dan itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena apa? Karena hadis itu adalah ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, dan ketetapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi singkat aja untuk si penanya, maka yang tadi ditanyakan itu satu ritual ibadah tadi tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Bisa diganti yang lain saja amalannya. Kalau ingin yaitu membantu jenazah mayit ya keluarganya. Apa itu? Bersedekah, mengatasnamakan mayit, ya, mengumrohkan mayit atau menghajikan mayit. Boleh. Itu berpahala itu. Contoh lagi, menutup hutangnya mayit itu manfaat, itu ya. Terus contoh lagi yang bermanfaat untuk mayit, mengqadha puasanya mayit. Ketika Idul Kurban, Idul Adha, menyembelihnya diniatkan untuk dirinya dan mayit, orang yang telah meninggal itu. Boleh. Nabi pernah melakukan itu. Manfaat itu. Adapun amalan yang lain, Nabi tidak pernah ajarkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan cukup bisa diterima ya untuk akun div itu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dini dari Jakarta, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Apakah masih diperbolehkan sholat tahajud pada jam 4 pagi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah wanita haid diperbolehkan membaca zikir pagi petang? Iya. Masya Allah. Barakallahu fiki. Kepada si penanya, yang pertama, apakah boleh sholat tahajud pukul 4? Selama belum masuk waktu subuh, sekalipun hanya witir 1 rakaat, maka dia termasuk sholat malam. Kalau dilakukan setelah tidur, namanya tahajud. Tapi kalau dilakukan sebelum tidur, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Yang namanya menghidupkan malam itu tidak harus sholat. Panjenengan baca Quran, itu termasuk qiyamul lail. Ya. Menghidupkan malam dengan beribadah, maksudnya gitu. Tapi kalau setelah tidur lalu sholat, itu namanya tahajud. Meskipun hanya witir 1 rakaat, selama waktu subuh belum masuk, maka semuanya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Pertanyaan yang berikutnya tadi itu, apakah boleh wanita haid membaca zikir pagi petang? Boleh, boleh. Wanita haid boleh membaca zikir pagi petang. Kalau membaca Al-Quran, ulama beda pendapat. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat wanita haid kalau ingin membaca Al-Quran sebaiknya memakai kain pelapis, sarung tangan. Jangan langsung menyentuh Al-Quran. Ustadz, ini bukan Al-Quran kok, ini cuma Android Ustadz. Ini aplikasi di HP Ustadz. Bagaimana ini? Maka dalam hal ini yaitu sebaiknya ketika membacanya itu juga menggunakan, karena ini bukan mushaf nggak apa-apa kalau handphone, tapi kalau itu mushaf maka pakai kain pelapis. Kalau wanita haid, wallahu a'lam wa bishawab. Zikir boleh, ya, berzikir boleh. Bahkan berdoa, bahkan wanita haid disuruh pergi ke tanah lapang untuk menghadiri sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Meskipun dia nggak sholat, tapi berdoa bersama-sama kaum muslimin. Boleh, sah. Wallahu a'lam. Baik, ini ada di chat ini ada satu aja ini. Bagaimana hukum sholawat ini dari Bayu Ummu Zahra. Ya, Ummu Zahra ya. Bagaimana hukum sholawat yang lagi viral? Allahul Kafi. Gimana ya bunyinya ya? Ya. Baik, jadi gini. Saya juga nggak hafal. Oh gitu ya, juga nggak hafal ya. Baik. Jadi begini, sholawat itu juga ibadah. Maka lakukan ibadah itu seperti yang Nabi contohkan saja. Perkara sholawat, Nabi mengajarkan kita redaksinya ada macam-macam, ada 8 redaksi sholawat. Ada yang innaka hamidum majidnya 2 kali, contohnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid 2 kali. Ada lagi yang tambahan, yaitu innaka Hamidum Majidnya cuma 1 kali. Ada lagi redaksi lain, ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada lagi yang begini bunyinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, mendoakan istri-istrinya Nabi dan keluarganya, anak keturunannya Nabi itu. Itu ada. Jadi intinya itu yang diajarkan. Adapun selain itu Bapak Ibu, mohon maaf, saya minta maaf ya, maka saya tidak menjumpai dalil yang sahih yang menjelaskan tentang apa yang Ibu tanyakan tadi. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, ini satu lagi terakhir ya. Terakhir ini sampai pukul berapa ini nanti ya? Apakah diperbolehkan bangun tidur langsung minum air putih seperti anjuran dokter atau lebih utama bersiwak dulu? Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu membenturkan antara medis dengan hadis ya. Dalam hal ini maka kita ikuti apa yang Nabi sampaikan, insya Allah itu jauh lebih barokah. Setelah itu silakan minum air putih. Silakan minum air putih. Wallahu a'lam bishawab. Dan apabila minum air putih lebih dahulu sebelum bersiwak, sebelum menggosok gigi dengan siwak, maka juga tidak ada larangannya. Saya tidak pernah menemukan hadisnya dilarang minum makan setelah bangun tidur. Enggak. Tidak ada. Dalam hal ini maka silakan saja boleh, hanya saja yang afdol adalah mengikuti, yaitu apa yang Nabi sampaikan. Bangun tidur langsung bersiwak. Setelah itu dia akan minum atau apa air putih, maka dipersilakan. Wallahu a'lam. Sekalipun minum lebih dahulu juga diperbolehkan karena tidak ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan diberkahi amal ibadah kita, ilmu kita diberkahi oleh Allah, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi yang pertama malam hari ini. Bangun dari tidur. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa diterapkan 9 amalan sunnah tadi. Ya.